Shalom Jemaat GKI Jire, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan adalah mitra kita, maka buatlah rencana yang besar. Amin. Amsal 16 ayat 3 berkata seperti ini, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bapak Ibu, seringkali kehidupan mungkin tidak sesuai dengan rencana kita. Namun selama itu sesuai dengan rencana Tuhan, sebenarnya hidup kita terencana dengan sangat sempurna. Amin. Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita dengan benar di hadapan Tuhan untuk beribadah, tentunya dengan penuh sukacita dan antusias di hadapan Allah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semuanya sehat, amin. Bersukacita pada pagi hari ini, siap untuk dilawat oleh Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita kedangkan tangan kita di hadapan Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah yang Tuhan berikan buat setiap kami. Benar Tuhan, tiada kata yang bisa kami ungkapkan selain rasa syukur kami yang tidak terhingga dari lubuk hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu dalam sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Dan kami percaya kalau kami ada pada pagi hari ini, itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah terhingga dalam hidup kami. Mari Bapa, Engkau kuduskan setiap kami. Kami ingin menghampiri hadirat-Mu Tuhan, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu Bapa, sehingga setiap kami yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, bahkan yang terikat Tuhan berikan kelepasan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami, dan biarlah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah buat setiap kami Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami mau datang menghampiri-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Dengan senang hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu
Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami mau datang menyembah dengan kekuatanmu. Ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan, dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tangan
surahmu bagi kami itu berkuasa luar biasa. Kami sadar bahwa setiap kami orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa banyak di antara kami saat ini dengan segala pergumulan yang ada, Tuhan, biar mata kami memandang kepada Tuhan, sebab tidak pernah henti-hentinya Engkau mengasihi kehidupan kami. Kalau masih ada hati-hati yang keras, Tuhan, Kau lembutkan saat ini ketika firman-Mu disampaikan. Kami memahami betapa kami orang-orang yang berbahagia, karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ada bagian-bagian yang kami tidak bisa mengupayakan dengan diri kami sendiri. Kami butuh Tuhan yang bertata atas kehidupan kami. Biar hati kami menjadi hati yang lembut, menjadi tanah yang subur, sehingga kebenaran benih firman Tuhan akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat dalam hidup kami. Kami ikat roh-roh kuasa di udara yang mencoba untuk menghalangi kami melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa seberapa banyak yang ada di tempat ini. Kami adalah orang-orang yang dianugerahi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba memintakan pengurapan yang baru. Semua kami memahami kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua kita berkata amin. Bapak Ibu silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara sesuatu yang penting. The secret of heaven, the secret of the kingdom. Yang saya percaya ini hal yang sederhana, tetapi ini akan menolong kita sekalian, yaitu hal minta. Alkitab berkata, kalau kamu tidak minta, kamu tidak mendapatkan. Ya, you have not because you ask not. Katanya gitu ya. Kalau kamu nggak minta, kamu nggak dapat. Ya, ini memang sepertinya kayak sesuatu untuk anak kecil. Tapi mari kita lihat, saudara, kebenaran firman Tuhan yang pasti akan memerdekakan kehidupan kita. Yakobus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-1 dan ke-3. Haleluya. 1 sampai 3 maksud saya. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah siap, mari kita akan bersama-sama perhatikan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari apa? Hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, jadi perhatikan di ayat yang kedua bagian yang B dikatakan begini. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena apa? Kamu tidak berdoa. Kamu tidak mendapatkan apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu punya karena kamu minta. Karena kamu minta, kamu terima. Begitu kamu terima, kamu punya. Jadi hal ini bagus banget saudara ya. Katakan bersama dengan saya, kamu punya karena kamu minta. Kamu minta, kamu menerima. Kamu menerima, kamu punya. Ya. Perhatikan baik-baik, ini sesuatu yang sepertinya simple. Maksud sih kita sudah bertahun-tahun mengiring Tuhan, masih diajari seperti anak-anak. Perhatikan Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7, Bapak Ibu ya. Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7. Begini. Matius 7 ayat yang ke-7 berkata begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Minta, cari, ketok. Ya. Kau minta, kau mendapat. Ya, engkau minta, engkau menerima. Engkau mencari, engkau mendapat. Dan ketika kita mengetok pintu, maka pintu akan dibukakan bagi hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang belajar minta. Ya,
Ini bukan karena apa-apa saudara, karena rupanya doa kita tidak dianggap sebagai satu permintaan yang serius kepada Tuhan. Dan ini akan membukakan kehidupan kita yang luar biasa, karena ini akan membawa kita kepada pertumbuhan rohani, akan membawa kita kepada pemurnian sepanjang tahun ini, ya. Ini rahasia yang sederhana, tetapi kadang kita tidak memahaminya. Kenapa kita harus meminta ya? Yohanes 16 ayat yang ke-23. Yohanes 16 ayatnya yang ke-23. Mari kita perhatikan bersama-sama. Yohanes 16 ayat yang ke-23 berkata begini, dan pada hari itu ya, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu di dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima. Nah ini tujuannya, supaya apa? Sukacitaku menjadi penuh. Kata sukacita ini dari aiteo, dari kata aiteo yaitu sukacita atau meminta sesuatu kepada yang lebih tinggi. Karyawan kepada atasan, anak kepada bapak, ya, anggota rakyat kepada rajanya. Itu yang diminta, sukacita yang didapatkan seperti begitu. Permintaan yang kepada yang lebih tinggi. Ada permintaan yang lain, itu kepada teman, itu sama. Minta dong, itu pada teman, saudara. Atau kita bukan begging, bukan pengemis. Kalau pengemis itu kalau cuma minta, nggak ada dasarnya, cuma minta belas kasihan. Tetapi meminta karena ada janjinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan berkata banyak di antara kita yang belum pernah meminta janji itu. Tentunya nanti kita harus tahu janjinya didapatkan dari rema, dari pengenalan kita akan Tuhan. Ini excited sekali membuat saudara dan saya itu berjalan di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat bahwa mengapa ya, why asking? Mengapa kita minta? Yang pertama, karena kita sadar ada satu keterbatasan dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa kita bukan manusia super. Ada hal-hal yang kita tidak bisa mendapatkan kalau nggak minta. Contohnya apa? Kesabaran, ya, sukacita. Itu kalau kita nggak minta nggak dapat loh, saudara. Oh dapat Pak, nggak sementara. Tetapi sukacita yang sesungguhnya, kesabaran sesungguhnya, buah roh yang sesungguhnya hanya bisa kita dapatkan ketika kita minta. Halo, sampai sini masih jelas ya? Ada hal-hal yang kita tidak bisa kerjakan sendiri. Ada toko namanya toko sejahtera. Saudara beli nggak ada. Saudara bisa bikin toko namanya toko sukacita. Perlu nggak saya beli sukacita 1 kilo? Tak ada, saudara. Itu adalah sesuatu permohonan kepada Tuhan. Karena kita terbatas dan kita tahu sukacita, kesabaran, penguasaan diri itu adalah karya Allah dalam hidup kita. Yang nantinya saudara dan saya akan menjadi semakin murni, menjadi semakin besar di hadapan Tuhan. Amen. Saya dikasih saya dikasih tema khotbah urip urup urip urup. Nggak tahu urip urup. Hidup yang menyala. Wah, saya bagus sekali. Jadi nanti kan kami pulang ke Indonesia, ya toh, 2 minggu lagi kami pulang. Nah, mereka tahu kami pulang, mereka kumpul, saudara. Terus dia bilang, bisa nggak ibadah kamu yang khotbah? Ini teman 30 tahun yang lalu. Dari kumpul, dari mulai 1, 2, 3 kumpul-kumpul, sekarang sudah hampir 70 orang dari seluruh penjuru Indonesia yang dia katakan kita reunian katanya itu. Tapi dikasih judul, saudara. Judul kumpulnya adalah urip urup. Urip urup apa gitu ya? Katanya hidup yang menyala. Hidup yang menyala. Dan Bapak Ibu, tidak ada cara lain kecuali menyalanya ini diminta. Diminta dari Tuhan. Kita terbatas. Sehingga kenapa kita minta? Kenapa ayat ini berkata mintalah? Kamu gak punya loh kalau gak minta. Karena apa? Sadar akan ketiadaan kita, sadar akan keterbatasan kita. Bapak Ibu, ada hal-hal yang kita harus minta
sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, karena kita ini menghormati Bapak, menghargai, menghormati akan Bapak kita. Ya, dia Bapak yang baik. Aduh, kayaknya itu kalau diminta itu Bapak yang dimintai anak itu kayaknya senang banget, betul ya? Apalagi kalau Bapak ini janji sama anaknya, kalau sampai nanti naik kelas, aku belikan sepeda. Wah, saya itu seluruh keluarga, karena dari keluarga yang cukup kurang ya, kami itu selalu dijanjiin kalau naik kelas dibikinkan nasi goreng sepuasnya. Mama saya pintar masak nasi goreng ya. Jadi mama saya hanya bisa berkata, kalau naik kelas nasi goreng sebanyak-banyaknya, 1 bakul ya, boleh dimakan sendiri. Itu adalah keindahan yang luar biasa dalam keluarga kami. Kami berenam ya, anaknya 6. Jadi setiap tahun berusaha naik kelas. Saudara tahu kalau penerimaan apa yang kita lihat apa? Naik kelas. Dalam bayangan kita apa? Nasi goreng. Dibikinkan satu, pokoknya banyak sekali, dan tidak boleh diganggu sama kakak dan adiknya, gitu ya. Nah rupanya kenaikan kelasnya kan bareng-bareng tuh. Jadi kalau kami naik kelas, ibu saya sibuk bikin nasi goreng, ya. Jadi makan sendiri pokoknya, waduh. Nah itu sesuatu yang menyenangkan kalau ada anak yang dijanjiin sesuatu oleh bapaknya. Kalau kamu naik aku belikan sepeda, pertama kali yang dia akan teriak adalah Papi, sepeda. Nah kalau gitu saudara, menghargai. Tidak dijanjiin sama papinya sepeda, begitu naik kelas minta kepada bapaknya orang lain. Nah, yang dicari adalah bapaknya. Jadi bapak itu ketika dimintai sesuai dengan apa yang dia janjikan, itu adalah sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu, Tuhan juga hal yang sama. Jangan kau berkata apa sih, bicara soal minta kayak ada anak kecil lagi. Kalau tidak mau seperti anak kecil nggak bakal masuk kerajaan surga. Alkitab berkata. Hari ini kita belajar, mari kita belajar meminta sesuatu yang membanggakan Tuhan kita, yang menghormati Bapa kita. Yang ketiga, karena kita ini sangat bersandar dan bergantung kepadanya. Bapak Ibu, setiap hari kami tidak pernah lupa berdoa buat saudara untuk bisa hidup bersandar kepada Tuhan. You can ask my wife. Setiap hari saya berdoa supaya jemaat ini bersandar kepada Tuhan. Sebab kalau orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan, tidak pernah miss. Saya berharap saudara ingat bahwa kita harus bersandar kepada Tuhan. Sebab dia adalah tiang yang kuat, yang tidak pernah roboh. Harta bisa habis saudara. Kalau kita bersandar kepada keuangan, kita bisa menjadi kecewa. Tiba-tiba saja inflasi, habis saudara. Ya. Di beberapa media saya dapatkan ada orang-orang yang begitu merana hidupnya. Karena apa? Karena dia salah menaruh sandarannya, yaitu kepada harta benda yang lain. Itu sebabnya kenapa dia asking itu kan? Karena kita sangat bersandar dan berharap kepada Tuhan. Amin. Kenapa kita asking kepada Tuhan? Karena kesederhanaan iman kita. Bapak Ibu, iman sebiji sesawi akan bisa memindahkan Tuhan. Banyak hal yang kita bisa selesaikan dengan simplicity faith. Suami pelit, gak usah bertengkar. Simplicity faith, beriman kepada Tuhan. Berkata begini, Tuhan, Engkau bisa membuat suamiku menjadi murah. Langsung bertengkar, betul ya? Istri banyak mengganggu karena kata-katanya banyak. Make simplicity faith. Dan saya berkelahi, kita berkata gini, Tuhan, buat ringkas kan perkataannya. Ya. Banyak hal yang kita bisa selesai dengan iman yang sederhana. Itu sebabnya kita minta kepada Tuhan supaya kita tidak menjadi orang yang sepertinya rohaninya sangat tinggi sekali. Bikin hal-hal yang simpel di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana. Amin, Bapak Ibu. Sadari akan hal ini karena saya percaya ketika kita punya itu karena kita meminta.
Dan karena kita meminta, yang memberi kepada kita, dan ketika dia memberi, kita mempunyainya di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang masalahnya apa yang terjadi di dalam setiap kali kita meminta? Ada problem yang pasti akan terjadi ketika saudara mulai mau belajar meminta kepada Tuhan. Yang pertama, Alkitab berkata selfishness. Kita minta nggak dapat apa-apa karena kita mau menyelesaikan untuk hawa nafsu kita. Ayat yang ketiga tadi dikatakan, ya. Misalkan ada anak kecil, anak kita, kemudian dia minta dong, tapi minuman keras, alkohol gitu ya, yang 16% gitu. Dikasih nggak kira-kira? Kamu mau apa? Aku mau mabuk. Dikasih nggak? Bapak tahu mana racun, mana yang baik. Tidak akan pernah dikasih. Kalau ada sesuatu yang selfish, maka Bapa di surga menganggap bahwa itu akan mencelakakan kehidupan kita. Bapa tahu yang baik buat kehidupan kita. Dia berkata, rancanganku terhadapmu itu rancangan yang sejahtera. Nah, kalau belum sejahtera, pasti bukan rancanganmu. Pasti rancangan siapa? Halo. Jangan dibiasakan. Aduh. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita mengalami kecelakaan, itu rancangan siapa? Bukan rancangan Tuhan. Maybe your plan. Kalau kita tidak ada sejahtera dalam hidup kita, bukan rancangannya Tuhan. Sebab Dia tahu rancangan mendatangkan damai sejahtera buat hidup kita. Kalau nggak sejahtera apa? Must be your plan. Jangan sering-sering salahkan setan, karena setan sudah salah. Salah dong pokoknya ya. Kartunya udah mati deh. Sekarang kita ini nih yang berjuang bersama dengan Tuhan. Aku tahu kok rancangan yang baik kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua, karena kita bimbang, Yakobus pasalnya ke-1 ayat 5, engkau tidak menerima apa-apa ketika engkau meminta dengan bimbang dan ragu. Ketika kita bimbang, artinya kita tidak percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar trust. Ya. Saya itu kalau membayangkan kebaikan Tuhan, saya juga heran. Ada orang-orang yang keluar masuk gereja, tetapi tidak bisa percaya kepada Tuhan. Sangat disayangkan sekali. Karena Dia Tuhan yang layak untuk dipercaya dalam hal yang besar, dalam hal yang kecil sekalipun. Sehingga kita ini boleh berjalan indah bersama dengan Dia. Masalah akan terjadi ketika kita punya keinginan selfish. Masalah terjadi, problem terjadi dalam permintaan kita karena kita bimbang tentang apa yang kita minta. Yang ketiga adalah hati yang tertuduh. Ini bagus sekali ya, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-21. Mari kita coba buka bersama kalau ada ya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-21. Bapak Ibu bisa melihat ayatnya berkata begini loh saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekat kepada Allah. Dan apa saja yang kamu minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Hati ini kalau menuduh saudara, doa kita tidak akan dijawab. Makanya cepat bertobat. Saudara, pertobatan itu adalah sesuatu yang mudah dan tidak bayar terlalu mahal kehidupan kita. Nanti kita melihat, saudara ya, ada banyak hal yang kita perjuangkan, tapi itu maintenance-nya lebih mahal daripada memaintain BMW, Mercedes. Ya. Kayaknya loh kita ini yang dalam tanda petik bodoh. Apa namanya? Membiarkan sesuatu dalam hidup kita yang kita harus maintain, mahalnya gak karuan, too much. Tapi saudara pertanyaan gitu, padahal kita berkata, aduh, kalau saudara tuh hatinya semakin lembut di hadapan Tuhan, pertobatan itu bukan sesuatu hal yang berat. Karena Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus memberi kekuatan, kemudian kita mengaku di hadapan Tuhan. Betul sih.
dan kita kembali berjalan bersama dengan Tuhan. Dia berkata, kuk yang kuberikan kepadamu itu ringan dan enak. Kalau kuknya berat berarti dari siapa? Maybe from yourself. Bukan daripada Tuhan. Kalau dari Tuhan enak dan ringan. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi hati yang tertuduh itu juga membuat sesuatu yang menjadi problem dalam kehidupan kita. Yang apa? Ada dosa dan kejahatan. Yesaya pasal 59 ayat yang ke-1 dan ke-2. Saya mau coba baca buat saudara. Sesungguhnya, perhatikan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya kurang tajam untuk mendengar. Tangannya Tuhan itu tidak terlalu pendek, pendengaran Tuhan itu tidak terlalu budak, saudara. Cukup buat kita ketika kita berdoa. Asik kan? Punya Tuhan yang seperti begitu. Asik gak sih? Kita jauh tangannya campur, nyampe saudara. Kita ngomongnya pelan, Tuhan dengar. Kadang kita ngomongnya keras, kadang kita berbisik gitu ya. Kalau lagi sesuatu, keras, yes Lord gitu. Tapi kalau lagi lembut kan, yes. Saudara, itu kan manusia drama yang luar biasa toh. Kadang bisa gak gitu. Tuhan tidak persoalan. Dalam hati aja Tuhan dengar dalam kehidupan kita. Perhatikan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kejahatan dan dosa itu membuat tidak mendengar. Dosa itu menjadi satu masalah yang penting, saudara. Dosa itu tidak fun, ya. Sin is not fun. Banyak anak Tuhan yang menjadikan itu fun, sesuatu yang menyenangkan. Sekali lagi, sin is not fun. Katakan bersama dengan saya, sin is not fun, saudara. Jangan main-main, jangan meremehkan dengan dosa, ya. Kalau saudara berbuat dosa, Tuhan tidak berkewajiban kok mengampuni kita, tidak berkewajiban. Kalau sampai kita meminta dia mengampuni dosa kita, there is only grace. Dia tidak harus mengampuni kita. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh kita berkata, dia mengampuni kita. Jadi jangan saudara berkata, kita akan berkata, kalau kita berbuat dosa, kita minta ampun, kita akan diampuni. Yes. Tetapi lihat the quality. Dia melihat dalam kehidupan saudara. Jangan main-main dengan dosa saudara. Dia tidak berkewajiban mengampuni saudara. Tetapi kalau keluar dari hati yang sungguh-sungguh, yes. Jadi nggak bisa kita berkata dosa minta ampun, dosa minta ampun. Itu Alkitab berkata begitu. Tetapi kemurnian hati kita ketika kita datang kepada Tuhan, harus Tuhan lakukan. Karena yang menjadi pemisah itu dosamu. Mana saya tahu saudara bertobat? Mana istrimu tahu saudara bertobat? Mana suamimu tahu bertobat? Tuhan tahu. Alasan aja. Don't make fun with sin. Sebab Tuhan tidak berkewajiban untuk mengampuni kita. Tetapi karena anugerahnya, dia mengampuni kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menghargai. Serius, Tuhan kita itu hadiah hidup. Kalau tidak, saudara akan kehilangan hidup saudara secara kekal. Ya. Mari kita belajar bersama-sama di tahun pemurnian ini, membuka hati, karena Roh Kudus itu gentle sekali. Dia roh yang lembut. Dia berkata, ini keputusan loh buat kamu. Ya. Kemudian minta kekuatan dia, sehingga hidup kita semakin dibersihkan di dalam anugerah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kelima itu pengampunan. Yang menjadi problem buat kehidupan kita itu adalah masalah mengampuni. Seminggu ini kita belajar sabar di dalam mengampuni. Bapak Ibu, saya berdoa ya, teman-teman di Komsel itu jalannya cepat, saudara. Jalannya cepat. Ya, karena banyak yang dibahas, banyak yang dibicarakan. Buat Bapak Ibu saudara yang belum gabung dengan Komsel, saudara coba, kita paling cuma 1,5 jam. Saudara gabung via Zoom, ya. Ikuti Bapak Ibu.
yang dari Indonesia, yang dari mana-mana itu mengikuti acara komsel kita. Tapi saudara, untuk meluangkan waktu, apakah saudara berkata, aku terlalu capek? Capek gak apa-apa. Pintar untuk teman-teman sungguh. Kalau wajahnya kelihatan capek, videonya dimatiin. Jadi dia dengerin aja, kasih note, saya ngikuti ya, tetapi jangan ditanyain ya, gitu ya. Tapi gak apa-apa, itu satu ekspresi. Sebab kalau kita buka videonya, kelihatan wajah kita yang capek. Kurang cantik, kurang cakep gitu ya. Saudara, dengarin seperti begitu. Karena apa? Di situ kita belajar banyak. Nah, minggu ini kita belajar nih soal pengampunan. Yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita ketika kita meminta, karena kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Markus pasal 11 ayat yang ke-25 berkata seperti begini. Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak Ibu, tidak ada kewajiban Tuhan untuk mengampuni saudara, tidak ada. Hanya usaha kita, keadaan kita yang bisa menarik kemurahan Tuhan untuk bisa mengampuni kita. Serius sudah. Jangan salah mengerti dengan firman Tuhan yang berkata Allah itu penyayang, pengasih, panjang sabar. Yes. Tetapi dia menguji akan keseriusan hati kita. Bapak berat sudah hebat. Enggak, saya juga hal yang sama. Saya harus tersyukur setiap hari. Saya harus menangis ketika saya jatuh. Saudara, karena kita manusia yang sangat lemah sekali. Nah, dalam hal pengampunan, sakit hati. Ya, saudara, kalau sakit hati itu sebetulnya adalah keputusan saudara untuk sakit hati. Jangan menyalahkan penyebab daripada sakit hati itu. Ya, nah sakit hati ini adalah dosa. Keputusan untuk kita tidak bisa mengampuni karena sakit hati itu adalah pemberontakan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Saya tahu, untuk memaintain sakit hati ini lebih mahal daripada memaintain CX-nya ini. Pastor Yuki habis dapat berkat dari Tuhan CX-nya. Saya berkata gak mahal itu. Ya, enggak. Ya, gak mahal. Tetapi sakit hati maintenance-nya mahal. Liver, jantung, kemudian asam urat. Apa nih yang bisa menghabiskan? Wih, ini maintenance-nya luar biasa. Tiba-tiba meminta sesuatu, kamu gak boleh tidur. Orang kalau sakit hati, kalau diperintah tidak boleh tidur, tidak tidur. Mikirin terus sepanjang malam. Mikirin sakit hati sama singkong itu. Pikirin semalam-malaman tidak bisa tidur. Sudah pagi-pagi tiba-tiba berkata, aku tidak mau makan. Mahnya kena. Orang kalau sakit hati berkata nggak mau makan sudah. Bisa ngurung di kamar terus. Mahal nggak mentalnya? Padahal untuk lepas gampang, pengampunan sederhana. Hidup sederhana seperti memiliki ayam yang bertelur. Setiap hari bertelur. Makan apa? Telur. Besok telur lagi. Hal yang sederhana tapi membuat kita ini bisa indah bersama dengan Tuhan. Gak bisa mengampuni. Ada beberapa di antara saudara yang bersaksi nih minggu ini nih. Ya, tapi dalam komsel. Ya, tentunya tidak disaksikan di sini di komsel. Sakit hati sama papinya, sakit hati sama temannya. Dia berkata, bagaimana kalau sakit hati? Apakah aku sudah mengampuni atau belum? Katanya begitu. Sudah mengampuni atau belum? Kok tanya sama saya? Sudah. Ya, tapi kalau ingat sama dia kok masih marah terus. Nah, itu menurutmu mengampuni atau tidak? Belum. Ya sudah. Sekarang ampuni. Gimana caranya? Kalau orangnya sini ajak makan, saya berkata. Orangnya sini bikin kebaikan buat dia. Kalau orangnya di luar negeri, kirim bunga atau apa. Dari pihak kita sudah beres. Kalau dia tidak bisa menerima atau tidak bisa mengampuni, itu urusannya dia dengan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Mengenai sakit hati, itu adalah keputusan kita. Kita mau sakit hati atau tidak. Tapi saya mau beritahu kepada saudara,
Kalau saudara memilih sakit hati, saudara rebel kepada Tuhan. Sebab Tuhan berkata, ampunilah. Itu dosa. Itu yang menghalangi doa kita dihambat oleh Tuhan. Ya, itu sebabnya mari kita bergerak bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian, berjalan tentunya dengan pertolongan Roh Kudus, semua dengan pertolongan Roh Kudus untuk hal-hal yang kita tidak bisa mendapatkannya. Ya, semua. Nah, mungkin dulu kalau saya ingin baju baru, saya betul-betul berdoa, saudara, berdoa minta Roh Kudus menggerakkan siapa saja untuk bisa memberi hadiah kepada saya. Ya, karena setahun sekali lah kita dapat baju baru dari orang tua kami. Itu pas Natalan. Terus saya ingat-ingat, padahal saya pengennya di bulan Maret, saudara. Kan yang ngasih. Bulan Juli nggak ada yang ngasih. Jadi kalau mau baju baru, itu sungguh-sungguh minta pertolongan Roh Kudus yang luar biasa. Ada orang menggerakkan. Ya untuk hal-hal seperti ini berkembang sih. Hari ini kalau mau pakai baju baru nggak pernah sampai begitu minta baju baru. Saya ketik sama istri saya aja 3 kali minta baju baru. Ya ada tahu prosesnya kan gitu. Ada dulu itu rasanya kalau mau makan Kentucky itu perlu berdoa sungguh-sungguh. Karena di Indonesia kan barang mewah, saudara. Betul nggak? Di sini nih kalau mau makan Kentucky, kalau yang lain sudah nggak ada aja. Gitu. Sampai gadget itu juga Kentucky datang, saudara. Nggak terlalu berat. Ada hal-hal yang seperti begitu. Tapi ada hal-hal yang seumur hidup saudara tidak akan bisa mendapatkannya kecuali saudara berdoa dan meminta. Wah, nggak pernah gampang untuk kita dapatkan. Amin. Tapi Tuhan berkata, you have not because you ask not. Ada barang-barang seperti setiap kita berbeda-beda kebutuhan yang ada. Ask kita dengan segenap hati. Nah, saudara, sekarang mari kita akan melihat bagaimana kita bisa memintanya. Yang pertama adalah meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nama Yesus itu seperti signature untuk cek yang kita tulis. Bapak Ibu harus menghargai nama itu di dalam kehidupan kita. Tentunya ketika kita meminta itu, Dia yang pasti akan dipermuliakan. Makanya kalau mau minta di dalam nama. Jangan minta di dalam nama Diponegoro, saudara. Dalam nama Diponegoro nggak dapat, saudara. Ya mungkin Diponegoro itu pahlawan iman, gitu. Pahlawan negara, saudara. Atau siapa saudara yang kagum ya? Dalam nama siapa? Yang paling kagum ya? Dalam nama Superman, nggak dapat. Alkitab berkata, in the name of, pastikan kita minta di dalam nama Tuhan. Sebab apa? Kemuliaannya pasti untuk Tuhan. Yang kedua adalah in faith, di dalam iman. Kalau minta itu di dalam iman atas dasar janjinya. Itu sebabnya setiap kita diajar untuk belajar dan mendengar dan membaca tentang janji-janji Tuhan di dalam kehidupan yang ada. Yakin. Makanya berkata, aku tidak bimbang sebab the Bible says so. Oh gitu dong, mantap ya. Aku minta karena Alkitab berkata atau Tuhan berjanji dalam hidup kita. Yang ketiga, kalau kita meminta itu harus sesuai dengan firman-Nya. Itu namanya rema. Nggak tahu ngapa-ngapa gitu, tiba-tiba lagi bekerja, muncul firman Tuhan. Itu rema. Asking sesuai dengan rema. Ada rema, ada logos. Kalau Alkitab itu kita belajar, ada ayat yang tertulis, tapi ada ayat yang muncul dalam kehidupan kita. Nah ini dicari Bapak Ibu. Carinya kapan? Ya ketika kau membaca firman, ketika kau merenungkan firman, keluar. Itu rema. Asking through the rema. Saudara belajar kan? Siang hari ini belajar sesuatu, minta sesuai dengan rema. Yang keempat, dalam hubungan yang benar. Nah ini yang terus kita sampaikan. Kita juga nggak bosan, saudara. Kalau hubungan itu tidak benar, bagaimana kita bisa berjalan dua orang dengan tidak kesehatian? Kita berjalan dengan Tuhan di dalam kebenaran, maka apa yang kita minta, kita berkata, maka Dia memberikannya. Amin. Yang kelima, sesuai dengan kehendaknya. Kita bisa lihat kok kehendak Tuhan dalam hidup kita itu bisa lihat melalui firman-Nya, melalui hubungan kita dengan Tuhan.
Nah ini kan bagian yang lain yang tidak bisa dipelajari dengan dari kehidupan kita sehari-hari dalam bekerja, dalam pendidikan, nggak diajari di situ. Tetapi ada bagian spiritual yang kita harus upayakan dalam kehidupan kita. Don't miss the time, ya. Aduh, ini 30 tahun saudara. Message ini terus kami kumandangkan sebagai hamba Tuhan, karena kita juga membutuhkan hal ini, ya. Dan yang keenam, yang terakhir adalah as di dalam pengampunan. Saya berharap tidak ada satupun di antara kita yang belum keluar dari rasa tidak bisa mengampuni. Kita tolong Tuhan, kita I ask in the name of Jesus. Sebab kalau saudara hidup di dalam pengampunan, percayalah engkau akan menjadi orang-orang yang berbahagia sisa hidup ini, berbahagia. Udah biarin deh Pak, menyakiti sekali ya dia, wajahnya itu loh Pak, kalau saya lihat udah ampuni aja deh. Ampuni suamimu yang menyakiti hati kamu. Amin. Ibu-ibu berkata amin. Bapak-bapak ampuni istrimu. Amin. Gitu ya. Ampuni itu orang yang gaib suamimu itu, ampuni aja. Terus saja dia sama Tuhan. Ampuni saja orang yang gaib istrimu itu. Hosea disuruh menikah dengan siapa? Dia pintar tuh bikin bahannya. Hosea suruh kawin sama pelacur. Pasti pertanyaan-pertanyaan sehingga pembahasannya nggak habis-habis kalau tidak stop. Tanya sama dia deh. Apa sih Hosea itu? Hosea itu mengajar satu kesabaran dalam pengampunan yang luar biasa. Sudah punya anak satu, istrinya bersundal dengan orang lain. Tuhan berkata, balik sama dia, ampuni. Bersundal dengan orang lain, punya anak yang kedua. Sampai Tuhan berkata, kasih nama Lo Ruhama, gitu ya. Artinya aku tidak menyayangkan lagi, aku mau hancurkan umatku. Sundal lagi dengan orang lain, punya anak yang ketiga. Tuhan berkata, balik lagi kepada istrimu. Anak ketiga namanya Loami, bukan Lomi. Aduh, waktu kita membaca itu mengajarkan sesuatu pengampunan yang Tuhan berikan yang luar biasa kepada anak Tuhan seperti saudara dan saya yang terus mau keluar, terus mau mementingkan hal yang lebih daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, asking di dalam forgiveness. Amin ya. Amin ya. Oke. Saya selesai. Senang kan? Sekarang kita belajar bersama-sama, kita masuk dalam perjamuan. Bapak Ibu, mari kita haleluya, kita akan naikkan pujian kepada Tuhan, menyiapkan hati kita di dalam perjamuan. Lagu pertama tadi bagus, kita nyanyikan chordnya saja. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, ya. Haleluya, Tuhan Yesus, Kau baik buat kami. Ingat baik-baik, you have not, because you have not. Kita mungkin berdiri bersama-sama. Sebab Engkau yang kudus, anak domba darahmu tercurah. Terima kasih Tuhan di atas Kalvari. Anak-anak Sunday School mungkin bisa bersama-sama. Terima pujian, Tuhan kuasa sekarang dan selamanya. Kudus,
Tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kalau meminta, biar kita meminta di dalam namanya, supaya namanya dipermuliakan. Bapak Ibu yang kasih, saya tahu banyak permohonan di dalam kehidupan kita untuk surviving saat ini, untuk kesehatan kita, keuangan. Beberapa waktu yang lalu kita berbincang-bincang betapa digoncangnya dunia hari-hari ini. Tapi kita tetap masih bersyukur kita tinggal di negara ini. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, ada bagian yang kamu tidak bisa kalau kamu tidak memintanya. Dan ini urusan perjalanan rohani, Bapak Ibu. Saya tidak ingin kita hanya tidak sekedar beragama, tetapi nikmati, kecap, dan lihatlah kebaikan Tuhan. Hari ini berkata kita, you have not because you ask not. Dan itu yang menghalangi untuk hidupmu bersukacita di dalam Tuhan. Alkitab berkata, biar sukacitanya jadi penuh. Saya ingin seluruh sidang jemaat bersukacita. That is our trademark. Itu adalah sesuatu ciri anak Tuhan. Hidup di dalam sukacita. Bukan karena ada uang dan tidak ada uang. Bukan karena ada kesehatan dan tidak ada kesehatan. Tetapi karena hal yang Tuhan buat di dalam hidupmu dan hidupku. Cirinya saudara dan saya anak Tuhan itu ada sukacita di dalam hidupmu. Karena kau percaya kepada Tuhan di dalam kesulitan. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, kita angkat roti kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tubuhmu dipecahkan supaya kami menerima kesembuhan istimewa di dalam perkara rohani. Sekarang mari kita angkat anggur dalam tangan kita dengan tangan ke atas. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang anak domba Allah, darahmu tercurah di atas Kalvari. Berdoa Tuhan, setiap kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, biar itu boleh memerdekakan setiap kehidupan kami.
Kalau ada hati-hati yang tertutup, yang masih tertutup untuk anugerah-Mu, mari Roh Kudus belas kasihan-Mu turun atas kami pada siang hari ini. Biar kami sanggup mengampuni, biar kami sanggup untuk boleh melupakan apa yang menjadi sesuatu yang mengganjal, membuat hati kami sakit. Terima kasih, kami berkati orang-orang yang melakukan kesalahan atas setiap kehidupan kami. Kami mau bebas hari ini. Kami mau bebas di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita berkata Bapak Ibu silakan. Haleluya. Buat Tuhan kita menyelesaikan ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang di sini maupun yang mengikuti secara online. Tumpangkan tangan-Mu atas setiap kami untuk memberkati perjalanan hidup kami ya Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.